Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Andre Ilhami, absen 3 dari kelas 12E. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menuntaskan tugas ujian praktik saya dalam mata pelajaran matematika wajib yang dibimbing oleh Bapak Ceko Supriyatno. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang fungsi komposisi yang akan meliputi tentang pengertian dasarnya, perumusan, serta contoh soal dan penyelesaiannya. Terima kasih. Nah, pasti dari teman-teman sekalian ada yang bertanya-tanya, apa sih fungsi komposisi? Jadi, fungsi komposisi adalah fungsi yang terbentuk dari penggabungan dua fungsi atau lebih, di mana hasil dari suatu fungsi menjadi input bagi fungsi lainnya. Jadi, ada dua komponen dalam fungsi komposisi, yaitu fungsi fx dan fungsi gx. Nah, pasti dari teman-teman juga ada yang bertanya-tanya, apa sih itu tanda bundar-bundar? Jadi, tanda bundar-bundar ini disebut dengan komposisi atau biasa disebut dengan bundaran. Jadi, cara bacanya jika ada kedua fungsi dalam komposisi, yaitu f bundaran gx atau f komposisi gx sama dengan f gx, yang artinya fungsi g dikerjakan terlebih dahulu, lalu hasilnya dimasukkan ke fungsi f. Dan sebaliknya, jika ada fungsi G bundaran fx atau G komposisi fx sama dengan G fx, maka fungsi f dikerjakan terlebih dahulu, lalu dimasukkan ke fungsi G. Nah, jadi konsep dasar dari fungsi komposisi ada jika fgx itu tidak sama dengan gfx. Nah, begitu teman-teman. Semoga teman-teman bisa paham dengan pengertian dan konsep dasarnya. Lalu tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke contoh soal serta pembahasannya. Nah, oke teman-teman. Jadi di sini kita punya contoh soal, yaitu diketahui fx sama dengan 2x min 5 dan gx sama dengan 3x plus 4. Nah, yang dimana pada soal diminta untuk yang A, f bundaran gx, dan yang B, g bundaran fx, yang C, f bundaran g3. Jadi itulah 3 contoh soal yang akan kita bahas kali ini teman-teman. Nah oke teman-teman, langsung saja kita beralih ke contoh soal yang pertama, yang dimana yang A itu f bundaran gx, dan kita ketahui bahwa fx-nya 2x min 5 dan gx-nya 3x plus 4. Lalu langsung saja kita kerjakan FOGX atau f bundaran gx sama dengan fgx sama dengan f gx-nya yang mana, yaitu yang 3x plus 4. Langsung saja kita masukkan f 3x plus 4. Nah, langkah selanjutnya kita perhatikan fungsi f. Fungsi f itu yang mana? Yaitu yang 2x min 5. Maka 2, nah di dalam fungsi x ini x-nya dimasukkan ke dalam gx. Maka 2 kali 3x plus 4 dikurangi 5. Maka untuk 2 dikali 3x plus 4-nya itu dikali pelangi saja. 2 kali 3x yaitu 6x, dan 2 kali 4 yaitu 8, dikurangi 5. Nah, langsung saja kita hitung. 6x itu kan variabelnya x, maka tetap di depan. Dan 8 min 5. 8 min 5 itu 3. Jadi hasilnya itu 6x plus 3. Nah, begitu teman-teman. Lanjut ke contoh soal yang B. Jadi untuk soal yang B itu dimintanya G bundaran fx sama seperti soal yang pertama. Pertama-tama kita lihat dulu nih yang diketahui. Fungsi fx-nya kan yaitu 2x min 5 dan gx-nya itu 3x plus 4. Maka G bundaran fx sama dengan gfx. Pertama-tama kita perhatikan dulu fungsi fx-nya yaitu 2x min 5. Jadi sama dengan G 2x min 5. Nah, langkah selanjutnya kita perhatikan fungsi G-nya, yaitu sama dengan G-nya itu kan 3x plus 4, maka 3x-nya itu dimasukkan ke 2x min 5, maka 2x min 5-nya masuk ke x. Jadi 3 kali 2x min 5 ditambah 4. Kita hitung aja sama dengan 3 dikali 2x yaitu 6x, lalu 3 dikali min 5 yaitu min 15 ditambah 4. Sama dengan 6x-nya tetap, kita hitung min 15-nya ditambah 4, maka min 15 ditambah 4 yaitu hasilnya min 11. Nah ini jawabannya teman-teman. Mudah bukan? Nah teman-teman, untuk yang selanjutnya itu soal yang C. Di sini kita lihat bahwa ada sedikit perubahan, yaitu f bundaran G3. Jadi ini sebenarnya mudah, tapi x-nya itu diganti dengan 3. Tapi sebelum kita ganti dengan 3, tetap saja kita harus membuat
semuanya ke dalam F bundaran GX terlebih dahulu. Nah, jadi langsung saja kita kerjakan. F bundaran GX sama dengan F GX sama dengan F dikali 3X plus 4, karena fungsi G-nya itu masuk ke dalam fungsi F. Lalu langsung sama dengan, karena kita sini udah ketahui bahwa fungsi fx-nya itu 2x min 5 dan x-nya itu diganti dengan gx, maka 2 dikali 3x plus 4 dikurangi 5. Langsung saja kita kali pelangi. 2 kali 3 itu 6x dan 2 kali 4 itu 8 dikurangi 5. Jadi hasilnya 6x plus 3. Nah, karena di sini dimintanya yaitu F bundaran G3, maka X-nya ini kita ganti dengan 3. Jadi F bundaran G3 sama dengan 6 dikali 3 ditambah 3. Jadi hasilnya itu 18 ditambah 3, yaitu 21. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Sebenarnya mungkin dari teman-teman pasti kesulitan setelah membaca ada X yang diganti dengan angka, yaitu angka berapapun. Sebenarnya sini mudah, tapi teman-teman harus merubah semuanya ke dalam fungsi komposisi dasarnya terlebih dahulu. Misalkan G bundaran F3 atau F bundaran G3. Jadi itu kita harus ubah dulu seperti F bundaran GX atau G bundaran FX. Nah, gitu teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih telah menyimak video saya. Semoga teman-teman dapat mudah memahaminya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.